Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat TV 10 bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi. Seperti biasa, Bincang Psikologi menghadirkan psikolog untuk memandu program ini. Nah, saat ini Carla berada di Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Pak Setio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah, sahabat TV 10, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh sahabat TV 10 Pak. Nah, selain itu juga kita mengundang untuk sahabat TV 10 yang memiliki permasalahan ataupun ingin curhat dengan Pak Setio. Nah, silahkan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tersedia di layar ya. Yang tertera di layar ini adalah nomor WhatsApp yang bisa Anda gunakan untuk memberikan kritik, saran, masukan atau tema atau curhat ke Pak Setio. Nah, salah satunya saya bacakan ya Pak ya. Ini ada yang mengirimkan WhatsApp. Assalamualaikum, dengan ruang psikologi, saya ada keluhan setelah orang tua saya meninggal kedua-duanya dengan selang waktu yang tidak begitu lama. Saya mengalami seperti trauma setiap ada sirine ambulan. Jantung terasa berdebar-debar dan kebingungan. Begitu juga setiap ada kabar lelayu, terutama bila itu tetangga dekat saya akan merasa lemas seperti tidak ada daya. Pikiran ribut sendiri seperti saya menyalahkan diri sendiri karena meninggalkan orang tua. Akibatnya nanti bisa berhari-hari saya down sendiri dan saya tidak bisa datang ke tempat-tempat ini, akhirnya seperti orang antisosial. Dan saat ini terasa dikucilkan masyarakat karena hal ini. Tolong pembahasannya, kiranya saya harus bagaimana menghadapi ini, terima kasih. Gitu Pak, jadinya intinya kan setelah orang tuanya meninggal kedua-duanya dengan selang waktu yang tidak begitu lama, berarti kehilangan orang yang dikasihi, terus jadi down sendiri, dengar suara sirine ambulan itu seperti berdebar-debar, kebingungan. Terus kalau dengar kabar lelayu juga seperti itu Pak. Baik. Jadi kalau dari sudut pandang seorang psikolog atau dari ilmu psikologi, melihatnya apa yang terjadi dengan penanya kita kali ini? Terima kasih ya sudah ditanya. Terima kasih untuk ininya. Sudah ikut berpartisipasi. Ya. Nah, itu namanya trauma. Trauma ya. Trauma itu merupakan respon psikologis terhadap suatu kejadian yang mengancam keselamatan atau kejadian yang membuat dia merasa kehilangan. Ini kan kita lebih spesifik membahas tentang kehilangannya itu ya. Nah, ini kehilangan itu kan sebuah pengalaman traumatis. Terlebih kalau kehilangannya itu beruntun. Iya, betul. Ya. Dan ini banyak dialami ketika pandemi kemarin. Pandemi itu dengar suara sirine. Betul. Saya sendiri juga mengalami Pak. Jadi aduh ya Allah, apalagi ini dengar suara sirine ambulan itu rasanya bahkan sampai sekarang loh Pak, masih. Sampai sekarang. Dalam kasus penanya ini karena ini kan dua orang tuanya ya meninggal secara beruntun. Nah, kemudian dia mengalami trauma, trauma kehilangan orang yang dicintai. Ya, orang yang signifikan, orang yang paling dicintai meninggal secara beruntun. Ini kan menjadi sebuah rasa kehilangan yang mendalam. Nah, rasa kehilangan yang mendalam itu kemudian pada saat ini itu dia memori tentang kehilangan itu mudah dipicu oleh hal-hal yang berkaitan dengan penyebab meninggalnya orang tua. Misalnya orang tua meninggal di rumah sakit secara beruntun ya tadi. Nah, namanya rumah sakit itu kan identik dengan ambulans, identik dengan apa? Ya, rumah sakit itu sendiri. Dokter pakaian putih-putih, kalau lihat orang pakaian putih-putih udah gitu deg-degan atau apa gitu. Nah, itu ada respon psikologis ya. Respon psikologis yang muncul karena ada pemicunya. Nah, sebenarnya ini sudah terjadi pada masa lalu gitu kan. Nah, masa lalu, cuma ketika ada yang mancing gitu dengan suara ambulans itu memori, kemudian emosi, kemudian juga perilaku itu jadi muncul kembali gitu, seperti mengalami saat ini.
Jadi pengalaman kehilangan yang sudah mungkin sekian bulan itu muncul kembali. Maka tadi penanya, ketika ada lelayu, ketika ada tetangga meninggal itu saya lemas, ikut lemes, saya sampai nggak bisa ikut mungkin takziah atau apa, kan jadi terkesan antisosial. Karena bukan dia tidak mau takziah gitu loh, karena memang rasanya tidak kuasa atau gimana ya? Kuasa. Oh, mempengaruhi fisiknya ya Pak? Iya, karena kan trauma itu apa? Ketakutan yang berlebihan terhadap ketakutan yang disebabkan karena masa lalu. Ya. Nah, itu memuncak ketika ada pemicunya, sehingga dia tidak bisa apa-apa, down untuk beberapa waktu. Nah, contoh misalnya tadi ketika lelayu, dia nggak bisa melayat, dia tidak bisa takziah. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, gitu, dia kan tadi tanya apa yang harus dilakukan ya? Harus bagaimana menghadapinya. Ini juga pikirannya ribut sendiri, seperti menyalahkan diri sendiri karena meninggalkan orang tua. Ya, apa mungkin ini faktornya ya Pak? Kemungkinan pada saat itu tidak mendampingi? Ya, tidak mendampingi orang tua. Jadi kayak pikirannya itu menyalahkan gitu. Kamu tuh salah, kamu tuh gini. Kamu tidak mendampingi orang tua di saat-saat terakhir. Ya. Padahal itu kan sudah lalu ya. Iya, sebenarnya sudah lalu, tapi karena pemicunya adalah kematiannya tetangga, itu pikiran itu muncul lagi gitu. Muncul lagi untuk menyalahkan. Jadi kayak ribut sendiri gitu loh. Betul, kamu itu gimana jadi orang anak nggak berbakti sama orang tua, kamu anak durhaka, macam-macam gitu. Nah, sehingga itu membuat dia down. Membuat dia drop. Perasaan bersalahnya itu, ya, perasaan bersalah menyalahkan dirinya itu. Nah, memang ketika kondisi trauma itu muncul ya, memang ya harus apa ya, kita nggak bisa apa-apa gitu. Orang itu nggak bisa apa-apa memang. Kalau dia lawan semakin cemas, aku harus bangkit, aku harus berani, ya nggak bisa ya. Oh, trauma tidak bisa dilawan dengan semangat yang seperti itu, tidak bisa ya? Tidak bisa. Justru semakin dia melawan itu, saya harus berani, itu kecemasan itu semakin naik, semakin meningkat, eskalasi tingkat kecemasannya itu. Ya, maka yang paling pertama adalah merelakskan diri dulu. Jadi kalau kecemasan datang, misalnya tiba-tiba ada suara masjid lelayu gitu ya, kadang-kadang kan diumumkan ya di masjid, innalillahi. Jadi ini bukan karena apa ya, fobia suara atau apa, enggak ya, enggak ada kaitannya ya, suara sirene, suara lelayu, bukan ya Pak? Bukan fobia, dia tapi lebih ke trauma, kehilangan itu ya. Trauma, ya kalau dia tidak trauma, tidak ada peristiwa yang sebelumnya itu, dia nggak akan muncul kecemasannya itu, muncul ketakutannya itu. Nah, karena ini ada penyebabnya, ya penyebabnya masa lalu itu ya, itu akan muncul gitu, dan itu bukan fobia. Bukan fobia, ya, tapi trauma ya, lebih. Trauma, jadi traumanya itu muncul ya. Ya, traumanya itu muncul. Ya, trauma itu kan banyak sebenarnya ya, tidak hanya masalah kehilangan orang yang dicintai gitu. Trauma ketika misalnya veteran perang gitu ya, itu juga bisa trauma juga. Mendengar suara misalnya knalpot aja lah, knalpot motor itu sudah membuat dia itu lari terbirit-birit ya. Misalnya gitu ya. Kemudian trauma apa, pelecehan seksual misalnya. Nah, ini juga berat juga, karena orang bisa sampai dia mengalami histeria yang sangat luar biasa itu ketika ingat waktu mendapatkan pelecehan itu, kemudian ya kehilangan ini, kemudian itu muncul ketika ada pemicunya itu. Ada pemicunya. Itu seperti pemantik gitu ya Pak ya. Iya. Ini mengingatkan itu, kemudian menggali memorinya sendiri, otomatis gitu ya Pak. Iya, dia akan ya ini pikiran-pikiran negatifnya akan muncul, emosi negatifnya akan muncul, sehingga kalau tidak dikendalikan itu akan histeris itu teriak kayak kayak orang kesurupan gitu ya. Sampai nggak sadar gitu. Ada lagi
trauma kecelakaan, ya misalnya trauma kecelakaan di perempatan A itu misalnya, maka beberapa waktu dia nggak akan berani lewat. Susah juga ya, harus muter kan berarti jalannya. Atau jadi nggak berani naik motor juga bisa. Oh iya. Aku nggak naik motor lagi kenapa? Sempat itu saya beberapa waktu. Nah itu karena traumatis itu. Oke, itu tadi analisanya Pak Setio ya, bahwa yang dialami ini adalah trauma ya Pak. Lalu nanti bagaimana untuk mengatasinya, harus bagaimana, karena sampai efeknya tuh sampai sebegitunya loh Pak, badan lemes, terus down sendiri, pikirannya ribut sendiri. Nah bagaimana nanti mengatasinya untuk Anda juga yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Jangan beranjak kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda setelah jeda, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami di TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Nah, di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang WhatsApp yang masuk yang menanyakan tentang traumanya ya Pak. Kalau analisanya Pak Setio ini adalah trauma kehilangan orang yang dikasihi, posisinya mungkin sedang tidak mendampingi, kemudian juga setelah dengar suara ambulans, kemudian suara lelayu mungkin dari masjid gitu ya Pak ya, memberitakan lelayu itu efeknya ke fisiknya jadi lemes, jadi down, jadi tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bahkan mungkin ini terasa dikucilkan oleh masyarakat karena hal ini, karena mungkin masyarakat kan juga nggak tahu ya Pak kalau dia mengalami trauma. Lalu bagaimana dia harus mengatasinya? Kan nggak mungkin sepanjang hidupnya akan menjalani hari-hari yang seperti ini, pasti tersiksa sekali. Tidak bisa melanjutkan kehidupan sosial, kehidupan pribadinya saja pasti terganggu. Iya, sangat tersiksa ya. Trauma itu sangat tersiksa sekali, karena kadang-kadang nggak tahu pemicunya apa, tiba-tiba traumanya masuk, datang. Gitu. Nah, itu yang bikin merusak acara kan gitu kan. Misalnya dia sedang ada acara keluarga, tiba-tiba datang itu traumanya tanpa dia tahu sebabnya. Ini sangat menyiksa sekali, dan langkah pertama itu ya harus sadar bahwa itu tuh trauma gitu kan. Dan kalau tidak bisa mengatasi sendiri ya harus mencari bantuan profesional. Tapi ini bukan masalah-masalah yang harus dengan konseling, harus dengan ngobrol selesai gitu. Ini harus dengan terapi gitu. Oh, kalau ke trauma tidak cukup dengan konseling saja, tapi harus terapi. Terapi, karena dia sudah mengganggu perilaku gitu. Oh iya, jadi betul, perilakunya itu terganggunya itu sudah tingkat lanjut gitu loh. Kalau hanya sedih, bukan depresi, diem, gitu ya. Gitu apa-apa. Ini sudah sampai lemas. Bahkan ada yang kadang sampai sesak nafas juga ya Pak? Sesak nafas. Ya sampai nggak bisa bernafas. Nah itulah. Nah ini perlu datang ke profesional dan minta semacam harus bagaimana. Ya bantuan, karena memang traumanya ini kan spesifik ya. Kalau trauma kehilangan orang yang dicintai pun itu terapinya juga harus setiap orang punya satu karakter yang terapi itu berbeda-beda penerapannya gitu. Sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi ada bantuan profesional. Kemudian yang kedua bisa mencari dukungan emosional dari lingkungan. Jadi nggak apa-apa cerita misalnya ke orang tua, cerita ke saudara, cerita ke mungkin tetangga yang bisa ia percaya, ya. Sampaikan bahwa saya mengalami kondisi seperti ini, saya mengalami trauma kehilangan orang tua saya. Ini ceritakan ke beberapa orang yang memang dia percaya dan bisa memberikan dukungan secara emosional gitu. Betul. Nah,
itu akan membuat dia itu lebih kuat gitu. Maka ketika di masyarakat dia tidak bisa apa-apa gitu, misalnya tidak bisa melayat. Iya, orang sudah tahu ini kalau dengar ada kabar lelayu pasti dia seperti ini gitu ya. Lebih kan itu ada dukungan ya ada Pak dukungan. ya. Bukan malah dikucilkan. Nah, kalau mungkin dikucilkan ini karena tetangga tidak ada yang tahu, jadi tidak ada dukungan sosial. Betul. Nah, dikucilkan, dicemooh, itu membuat dia semakin stres. Artinya itu akan menambah traumanya itu tadi. Menambah traumanya malah. Iya, menambah jadi makin berat kadarnya traumanya. Oh. Jadi trauma, kalau saya mengalami gini saya trauma dikucilkan. Nah, jadi kan nambah lagi. Nambah lagi. Iya, iya. Nah, ada baiknya juga berkumpul dengan orang-orang yang sesama trauma. Saya kira sekarang mudah ya untuk menemukan komunitas-komunitas itu ya. Betul. Bisa cari di Facebook, bisa cari di apalah komunitas yang memang itu menjadi wahana untuk saling sharing gitu. Saling sharing ya. Bisa, kemudian nanti saling support bisa. Saling support bisa gitu. Dan itu membuat lebih nyaman gitu ketika berkumpul dengan orang-orang yang sesama. Karena sama-sama tahu kan, mereka sama-sama oh ya ini seperti ini ya, rasanya seperti itu. Ini. Jadi gitu. memang kita harus begini. Sepenanggungan lah ya Pak. Nah, sepenanggungan gitu. Artinya apa yang jadi diskusi itu memang yang dialami oleh mereka gitu, sehingga itu membuat lebih termotivasi untuk melakukan dari orang-orang yang sudah mungkin lebih dulu mengalami trauma gitu. Jadi dia kalau orang penderita kanker yang penyintas, nah, sesama penyintas itu akan lebih support emosionalnya akan lebih gitu kan. Nah, karena tahu rasanya, sama-sama tahu rasanya. Sama rasanya. Nah, kemudian juga yang penting itu ada me time atau ada satu kegiatan-kegiatan yang memang membuat dia itu seneng gitu. Oh. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dia harus menemukan kesenangan saya apa. Oh, gitu. Iya kan, misalnya dia suka ya bersepeda atau dia berenang atau dia suka merawat hewan, tanaman gitu. Dia harus me time, punya waktu sendiri untuk punya itu. Waktu itu. Itu untuk apa Pak? Pengalihan atau untuk justru mengobati traumanya atau bagaimana itu teknisnya kalau melakukan sesuatu yang dia senang? Pada prinsipnya bahwa kesenangan itu akan menggantikan kesedihannya. Oh iya sih. Ya, itu akan menjadi obat itu loh, kesenangan gitu loh. Bahkan ada kok terapi itu yang hanya tertawa, ketemu teman tertawa, komunitas tertawa namanya. Ternyata itu bisa mengobati banyak gangguan psikis gitu. Jadi artinya bahwa orang itu harus punya satu kesenangan yang itu bisa tersalurkan gitu, sehingga dia punya satu happiness pada satu saat itu, sehingga ini bisa menjadi obat bagi gangguan-gangguan gangguannya itu gangguan tadi. yang lain. Jadi itu tidak sempat untuk mikirin gangguan atau traumanya karena punya kesenangan itu betul tadi. Betul sekali gitu. Bahkan trauma itu kadang-kadang hilang dengan sendirinya gitu. Bisa hilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya hilang gitu, dengan kesenangan, dengan kegiatan ini itu. Tapi kalau dia semakin stres dalam kehidupan, semakin tertekan, itu trauma ini semakin besar walaupun stresnya ini tidak ada kaitannya dengan traumanya itu. Nah, baik kesenangan apapun itu akan mengurangi trauma. Maka trauma itu kadang-kadang hilang, misalnya trauma bencana alam, pernah gempa bumi misalnya, dengar gitu sudah. Tapi lama-lama kenapa udah nggak trauma lagi ya? Karena berjalannya waktu dia punya kesenangan, punya hobi, punya kegiatan yang positif, punya ini, punya itu, sehingga hilang gitu. Atau trauma misalnya naik motor, kenapa Mbak Carla sekarang berani naik motor gitu kan? Di awal-awal dulu nggak berani naik motor setelah kecelakaan itu ya, karena udah banyak kegiatan ini akhirnya hilang. Dan gitu. Ini ya, karena memang harus harus mobilitas. Ada tuntutan kan? Ada tuntutan. Maka penting bahwa orang yang trauma itu memiliki merencanakan masa depan. Saya harus sembuh gitu. Saya 2 tahun harus sembuh. Saya harus bisa naik motor lagi. Saya harus berani ke rumah sakit. Saya harus berani takziah. Saya harus harus berani. Ini ya. Pencapaiannya. Kalaupun saya sekarang sakit, sekarang saya trauma, tapi
tahun lagi saya harus sembuh gitu. Saya nggak berani dengar sirine ambulan, setahun lagi harus sudah sembuh. Harus sembuh. Jadi merencanakan masa depan ini menjadi motivasi. Iya. Motivasi untuk sembuh gitu. Nah itu. Oke, kemudian jaga kesehatan ya, fisik terutama. Karena ingat pengaruh juga. Berpengaruh juga karena fisik itu. Jadi fisik itu kalau dia tidak fit itu membuat stres. Fisik gitu. itu kalau tidak fit itu membuat stres. Misalnya fisiknya lelah, fisiknya tidak fit lah apa? Nggak kan enak biasanya gitu loh. psikisnya ngaruh ke fisik, tapi ini fisik ngaruh ke psikis juga. Oh iya. Orang stres itu bisa disebabkan karena fisiknya nggak nyaman. Iya kan, fisiknya nggak nyaman. Misalnya lah, contohnya apa? Bahasa Jawanya, kalau Jawa itu lungkrah gitu loh. Jadi apa ya? Lemah letih lesu. Nggak enak gitu. Nah itu bisa mempengaruhi psikis gitu. Nah bagaimana tubuh kita selalu fit gitu, selalu sehat, selalu seger gitu. Bangun tidur itu seger gitu. Nah itu akan mengurangi trauma juga. Karena trauma juga akan kondisi. Betul. Trauma juga akan bisa terpicu oleh stresor. Nah, stresor itu bisa dari fisik, bisa dari masalah sosial, atau pemicu trauma itu sendiri. Iya, gitu, ya. Oke. Gitu ya, semoga terjawab sudah apa yang ditanyakan tadi. Kalau mungkin mau lebih ini lagi, butuh terapi atau apa, langsung ke Padepokan Patrap Surakarta di Gumpang Kartasura. Insya Allah nanti dibantu untuk terapinya ya, ya Pak ya. Atau ke psikolog lainnya. Tapi setiap psikolog pasti punya teknik sendiri ya Pak ya. Banyak psikolog ya. Kalau Pak Setio ini tekniknya pakai apa Pak? Saya lebih ke terapi mindfulness. Terapinya mindfulness kalau Pak Setio ya Pak ya. Kesadaran ya Pak. Kesadaran. Kunci utamanya itu. Kesadaran dan penerimaan, kesadaran dan penerimaan. Sebelum berpisah ada yang mau disampaikan dulu Pak untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema trauma kita. Ya, masing-masing kita akan sangat mungkin terkena trauma. Betul. Ya, trauma apapun bisa menyebabkan kita trauma. Tapi kesiapan mental kita untuk menyadari sesuatu dan menerima sesuatu itu akan bisa meminimalisir efek trauma itu. Bisa meminimalisir efek trauma. Iya, betul. Baik, apabila Anda merasakan trauma atau mengalami hal-hal yang membuat Anda tuh efeknya ke perilaku, ya Pak ya? Efeknya ke diri Anda, perilakunya kok tidak seperti biasanya, mungkin karena ada pemicunya dan lain sebagainya, jangan sungkan atau pokoknya jangan merasa bahwa ke psikolog itu aib. Iya. Langsung saja menghubungi psikolog apabila ingin mendapatkan hidup yang lebih berkualitas, tidak terbebani dengan stres ya Pak ya, dan masalah-masalah mental yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tentu saja dari TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.